Rapia TV, perempuan cerdas, anak hebat, masyarakat berdaya. Halo sahabat inspiratif, selamat datang di podcast Rapia TV, ruang berbagi cerita, edukasi, dan informasi tentang perempuan, ibu, anak, pendidikan, serta aksi sosial kemanusiaan. Bersama kami, komunitas Rapia, relawan peduli pendidikan perempuan, ibu, dan anak, kita akan menghadirkan obrolan hangat, narasumber inspiratif, dan kisah-kisah luar biasa yang mampu membuka hati serta menumbuhkan semangat untuk saling peduli. Karena kami percaya, perubahan besar selalu dimulai dari kepedulian yang kecil yang dilakukan bersama. Saya V akan menemani sahabat semua dalam episode kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama podcast Rapia TV, perempuan cerdas, anak hebat, masyarakat berdaya. Baik, di studio Rapia TV sudah hadir komunitas Rapia Kabupaten Tegal. Di sini akan kami kenalkan, tentunya penasaran ya, Rapia itu siapa aja sih anggotanya, pengurusnya dan sebagainya. Dan kebetulan hari ini kita akan membahas tentang apa itu Rapia sih, gitu ya. Oke, kita perkenalkan dulu ya dari yang pertama, Mas Eki. Ya, terima kasih pada narasumber yang luar biasa dan cantik sekali. Iya. Perkenalkan, saya Edi Sulistianto. Ya, luar biasa sekali. Ketua, kemudian sebelah kanan saya mungil dan cantik, luar biasa. Perkenalan diri sendiri. Siap, saya Retno Kusrini. Posisi saya di Rapia. Saya sebagai wakil ketua. Monggo, ada teman saya Mbak yang luar biasa. Saya Siti Mario Ulfa, asal saya dari Kesuge. Ikut Rapia lumayan lama sih, jadi dibikin enjoy aja kerjanya. Sebelah saya ada Ibu. Saya Ibu Ana dari Pager Barang. Saya sebagai anggota relawan Anies Rapia. Ya, alhamdulillah sejak ikut Rapia, alhamdulillah Rapia sekarang semakin maju, semuanya lancar, sukses para Semangat ya. Baik, sudah kami kenalkan dari Rapia Kabupaten dan kita kupas bersama ya apa itu Rapia yang bikin kita penasaran. Sementara Rapia sudah cukup dikenal di Kabupaten Tegal, bahkan di kabupaten sekitarnya, bahkan di mana-mana kali ya. Baik, kita pengen mendengarkan ini ceritanya bagaimana tentang pembentukan Rapia ini bisa terbentuk, Mas Edi. Terima kasih kepada narasumber ya. Rapia itu awal mulanya namanya RPP, Relawan Peduli Pendidikan. Kumpul-kumpul teman-teman yang susah itu adik kita salah satu kecamatan di Kabupaten Tegal 2 tahun lah sebelum resmi kita deklarasi kumpul, kemudian pada saat itu melihat anak-anak usia sekolah itu asma adik dulu masa kecil saya itu kan biasanya ada ngaji di langgar atau musola ya. Ngaji di langgar. Tapi sampai bertahun melihat karena kebetulan itu kan pada saat itu masalah pendidikan kurang begitu diperhatikan. Nah, melihat saya Mas Ahmad, kemudian ada teman salah satu kita dari Keramat, Mas Abdul Rahim, sekarang menjadi kepala MPTN di Universitas Islam Negeri Abdul Wahid ya. Nanti sekali waktu mereka kita datangkan juga lah. Mas Zul Bahri, dosen muda sekarang prestasinya luar biasa lah. Maka 16 Desember
saat itu ada kita undang Habib Soleh Al-Marhum dan pengajian, terus juga les baca selama hari itu untuk anak-anak gratis ya, hanya sedekah sampah untuk operasional teman-teman relawan lah, teman-teman dari Keramat, dari sekitaran di Bernah dan mengembang sampai di Keramat itu ya, Muning sama lah. Cuma karena memang namanya relawan ya, kadang-kadang suka, kadang-kadang melawan. Dia terus Maka kesibukan masing-masing kita juga nggak bisa berapa lah, itu juga pesan pemerintah barangkali ke depan namanya relawan atau kalau dulu istilah pas zaman perjuangan itu sukarelawan ya, itu kan sebenarnya zaman sukarelawan itu kan mereka sebenarnya fasilitasi ya, fasilitasi sukarelawan itu pejuang-pejuang itu dikasih senjata. Dan nanti apa pesan saya itu relawan yang luar biasa ini itu ada sekedar fasilitas ini sekedar capek fasilitasi untuk memberi semangat mereka berrelawan gitu. Jadi tidak kayak sekarang istilahnya menjadi presetannya kadang-kadang menyakitkan gitu loh Pak Ferris, tapi ya kenyataan gitu ya. Relawan itu tadi kadang-kadang suka, kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan. Berarti ini ya asal muasalnya itu dari kumpul-kumpul itu ya. Kumpul-kumpul anak ya pasti ya pada saat itu saya masih Pengajian di musola itu ya. Masih unyu-unyu lah saya gitu. Ini Mas Edi, kenapa sampai latar belakang apa sampai dengan mencetuskan membentuk relawan Rapia itu latar belakangnya latar Ya, belakang. ya tadi itu. Jadi pemberitaan kami dulu zaman kita masih kecil itu kalau habis maghrib itu kita ada kegiatan ngaji di Langgar, tapi pada saat itu kan dan sekarang itu kan anak-anak sibuk dengan Android. Ya sebentar, ngaji di Langgar maksudnya ngaji di musola ya, jadi bahasa kitanya di Langgar ya pemirsa. Jangan bilang, Ngaji di musola. Ya, dari dasar itu kita institusi itu gimana caranya agar minimal 1 jam lah, tidak terlalu tergantung sama Android atau televisi. Jadi kan nilai-nilai luhur kita ya, kita sedikit kan sekarang sudah mulai kurang gitu kan. Update. Itu saya juga mengalami sendiri gitu kan. Anak-anak saya gitu kan, ya, bagaimana upaya paling moral lah, paling tidak gitu, paling tidak upaya untuk mengurangi itu dimulai dari kita gitu. Tidak hanya pemerintah, kita sebagai masyarakat upaya agar teknologi yang sudah luar biasa efek negatif itu tidak terlalu besar gitu. Tetap efek ada, itu kan ketika kita upaya dari memperkecil itu awal mulanya kemudian suatu ketika ya kayak cerita ini lagi cerita zaman kecil itu ya ketemulah dengan beliau-beliau yang cantik-cantik ini. Iya. Ketemu saya tahun berapa ya? Mbak Ulfa di Pendopo Amangkurat. Pendopo Amangkurat launching TPM ya apa ya? Ya, launching TPM. TPM. Pertama langsung dari mana ya? Purwakarta. Pak Heru itu. Ya, Pak Heru. Pak Heru itu datang, menyemangati kita. Di Purwokerto itu gang pada sekelir itu Pak Heru ini ya. Halo Pak Heru. Barang halo ya kan. Nanti asal Pak Heru. Pak Heru. Ya Pak Heru nih disapa sama Mas Edi ya. Dulu saya itu Pak Heru luar biasa
menciptakan budaya literasi di gangnya. Habis maghrib itu mereka ngaji sambil malam, budaya bacanya luar biasa. Dan menariknya Pak Heru walaupun dia punya dekan dia tidak memiliki fasilitas itu terkait menggerakkan wadah sekeliling itu ya, untuk wisata literasi untuk mandiri gitu. Ini pakai sampah. Pakai tadi sampah dan sebagainya, menggerakkan kegiatan. Kapan-kapan lagi nanti ke sana lah. Ayo kapan dah. Kita healing nih, munculnya apa coba di sana. Kita ke sana, kita melihat apa ya, upaya mengurangi ketergantungan Tadi bandingkan. terhadap HP Android, jadi budaya positif, menggerakkan masyarakat, menjadikan industri literasi. Baik, yang cantik-cantik ini, tapi mereka sudah punya semua. punya apa ini? Punya. Baik, menarik sekali Mas Edi. Ini yang saya penasaran nih ya Mas Edi. Kenapa ini anggotanya itu yang yang diprioritaskan ya, Rapia, perempuan, ibu dan anak ini. Kenapa bapaknya enggak gitu? Mbak Retno atau Ayo. dulu Ayo, atau monggo Beliau. Vivian atau saya lagi nggak apa-apa. Monggo kamu Oke. bawa. Jadi prioritas Rapia itu memang kita relawannya itu di pendidikan. Pendidikan itu juga meliputi baik itu pria, baik itu wanita gitu ya. Terus di perempuan itu memang kadangkala sisi perempuan itu memang betul-betul figur yang lemah. Jadi kita pengen hadir di dalamnya bahwa perempuan itu harus gender dengan laki-laki itu harus setara. Jadi jangan pernah perempuan itu dikategorikan lemah, karena laki-laki dan perempuan juga setara, punya hak yang sama dan punya kewajiban masing-masing yang sama meskipun berbeda. Ibu, seorang ibu kan memang mendidik anak-anaknya biar menjadi anak yang mandiri, anak yang sukses, anak yang ibaratnya pintar, baik itu di segi agama ataupun apapun. Jadi bibit utama dari karakter seorang anak itu ada di ibu. Maka kita memasukkan ibu di dalam. Dan anak ini kan kalau memang di dalam itu sudah dikasih pelajaran oleh seorang ibu yang luar biasa, tetapi pergaulan di sekitar kan juga mempengaruhi juga. Kadang malah pergaulan sekitar itu malah yang lebih besar mempengaruhi pola hidup dan karakternya daripada pergaulan daripada pendidikan seorang ibu. Benar, bibit, bobot dan bobot itu menentukan. Tapi pergaulan itu sangat penting karena pergaulan sekarang itu istilahnya pergaulan yang pergaulan yang benar-benar di era globalisasi dan butuh pengawasan. Akhirnya kita menyasar anak juga. Maka Rapia ketika kita kumpul, kita sepakat kita ingin pendampingan di pendidikan perempuan, ibu dan anak. Itu sejatinya seperti itu. Karena faktor-faktor itu yang memang patut kita lirik untuk kita dapat. Berarti itu visi penting dari Rapia yang ingin dicapai itu apa sebetulnya? Sebetulnya visi pentingnya itu kita mendampingi baik itu di bidang pendidikan perempuan, ibu dan anak apabila terdapat kendala-kendala yang menyertai langkah-langkah hidup mereka. Tapi yang namanya pendampingan itu bukan cuma hal materi. Kita hanya mendampingi, tapi kita bisa menjembatani untuk yang lebih tahu nih. Umpamanya di pendidikan, ada anak pinter nih Mbak, tapi dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya atau terkendala karena pergaulannya. Maka Rapia hadir di situ. Ketika pendampingan sama pendidikan contohnya,
seorang yang dikeluarkan dari sekolah. Tetapi karena anak ini dikeluarkan dari sekolah itu pengen masih sekolah, Mbak Bunda, hadirlah Rapia. Nah, tadi bagaimana caranya, kenapa anak ini dikeluarkan, terus bagaimana anak ini bisa meneruskan sekolah. Karena program dari pemerintah sendiri itu kan ayo sekolah maning, dan program pendidikan 9 tahun itu masih wajib belajar. Maka kita hadir di situ dengan kita menjembatani ke instansi-instansi yang terkait. Demikian juga ketika ada kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga yang notabene itu dialami oleh ibu perempuan, kita dampingi. Bahkan di Rapia bisa kita dampingi itu kalau kekerasan sosial, kekerasan seks atau kekerasan dalam rumah tangga itu dari visum, dari pendampingan pengacara, dari psikologi, semuanya gratis. Gitu ya. Iya, jadi Rapia ini barangkali teman-teman yang ada di sana itu atau ibu-ibu atau anak-anak yang kepingin haknya itu terampas dan tidak bisa berdaya apa-apa, kami siap mendampingi dan siap menjembatani ke instansi-instansi terkait yang berpotensi di dalam. Seperti itu. Wow, luar biasa ya, relawan. Terus ini program apa saja yang sudah dilakukan oleh Rapia di masyarakat? Program-program yang sudah dilakukan. Kalau program monggo dari ini Ya. Program sudah banyak ya. banyak sekali. Bagus ya. Ya tadi saya agak lupa sedikit ya. Kenapa sekarang dinamakan Rapia, memang pada saat itu kita melakukan rapat kerja divisi Raker dan halo Pak Kawi. Nah, Ya, sudah setiap tahun mengadakan rapat. Kawi gitu kan. Dari Pekalongannya. Kemudian dari Pekalongan pas itu juga datang Mas siapa ya? Ari kayaknya. Mas Ari. Mas Ari sama Mas Ari. siapa itu kan datang gitu kan. Kita juga kaget gitu kan. Ternyata dari Pekalongan karena lewat Facebook ya. Lewat Facebook mereka tertarik dengan kita, datang mereka. Ya pengalaman seru lah waktu di situ ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita rangkul lah. Karena gue selain tadi bisa ke Wadas Kelir sekaligus rapat mungkin di Purwokerto atau Jogja lah nanti. Nah, dari situ Pak Kawi seorang konsultan gitu kan, seorang konsultan menyarankan kamu bisa namanya yang Kemandingan gitu ya. Kemandingan dan pas itu ada yang ikut RP3A ya. Iya, betul. Awalnya RP3A gitu. RP3A dan Rapia ya. Awalnya Rapia saya yang jadinya filosofinya adalah Rapia itu kan mudah kan, kemudian juga salah satu jenis dukuh ya. Rambutan Ya. rambutan yang Oh iya, manis. rambutan Rapia Iya, ya. yang Itu rasanya itu. manis. Dan seperti kita lah manis-manis. Manisnya itu Mbak. Jadi ya terakhir ini kenapa di Malang ya kita hasil dari salah satu konsultan yang peduli dengan kita, mudah-mudahan Pak Kawi bisa kita kumpul lagi lah karena Iya. kita biasa sibuk memberikan usulan namanya Rapia. Ingat, sebenarnya Rapia itu kan untuk mengikat, kemudian salah satu nama rambutan yang manis, terkenal manis itu. Kenapa dimakan Rapia? Terkait program Rapia, alhamdulillah sudah banyak ya. Kalau tadi les baca bayar sampah, kemudian seminar yang luar biasa sampai Sampai kayak antri sembako 600 orang Dan gitu. kita memanggil cuma 250. 250 Yang datang sampai Seminar apa 500. itu? Seminar apa itu? Tentang kekerasan terhadap anak dan gitu perempuan. di Pekalongan Pulau. Sampai kayak antrinya BLT sembako gitu kan. Iya, iya. Sampai di luar gitu. Ini di luar dari kita ya. Itu gimana nih? Wah. Tentu saja kan dari tenaga pendanaan. Dan kami panggil 260 yang datang tanpa terduga sampai 600. 100 ya. Ini
Apa repot? Ini Bunda Ulfa yang mengalami sendiri di lapangan ini Bunda Ulfa. Untuk Bunda Ulfa waktu itu bagaimana itu? Saya pas itu ada acara pun. Tapi sharing dengan teman pas ngadepi acara itu lumayan kewalahan pun. Iya. Karena peserta tidak terduga ya. Apa harapan terbesar untuk masa depan Rapia? Harapan terbesar yang jelas tetap bermanfaat bagi orang lain, kemudian semakin besar, semakin maju, bismillah menjadi organisasi idaman di tingkat nasional, amin. Amin. Tuh, Mbak. Pesan apa untuk para ibu yang sedang berjuang mendampingi anak-anak mereka? Tetap semangat, tetap jalankan pendidikan untuk Ananda itu yang agamis dan nasionalis. Jangan pernah dengan kekerasan, karena kekerasan hanya akan menimbulkan anak itu menjadi pribadi yang semakin keras. Bagaimana cara masyarakat ikut mendukung atau bergabung dengan kegiatan Rapia? Datang aja di kegiatan-kegiatan kita. Gampang ya, simpel ya. Jangan takut capek. Jangan takut capek. Jangan takut capek, jangan takut lelah, jangan takut tekor. Baik, satu kalimat inspiratif yang ingin disampaikan kepada pendengar podcast. Berbuat baiklah, walaupun kita bukan orang baik. Yes. Kebaikan sekecil apapun pasti akan ada manfaat. Sip. Oke, baik, tak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Terima kasih untuk narasumber hebat kita dan juga sahabat Rapia TV yang sudah senantiasa mendengarkan. Semoga obrolan hari ini bisa memberikan manfaat, inspiratif, dan semangat baru untuk terus peduli terhadap perempuan, ibu, anak, serta pendidikan di sekitar kita. Jangan lupa dukung terus gerakan kebaikan bersama Rapia dengan ikuti media sosial dan tayangan kami berikutnya di Rapia TV. Perempuan cerdas, anak hebat, masyarakat berdaya. Saya P, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.